Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali di hari ini saya Eli yang hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk program Rebuk Surabaya. Surabayaku, Surabayamu, Surabaya kita semua. Warga Surabaya, arek-arek Surabaya, di hari ini kita akan coba mencari tahu banyak hal begitu ya mengenai hantavirus. Jadi kalau memang per bulan Mei 2026 ini banyak sekali media yang sudah mulai memberitakan keberadaan hantavirus. Kali ini obrolan kita bukan untuk menjadikan kita panik begitu ya, tapi bersama-sama kita mencari tahu seperti apakah hantavirus itu, upaya mengantisipasinya seperti apa, termasuk juga bagaimana upaya dari pemerintah Kota Surabaya ini untuk mengantisipasi sebaran atau juga masuknya hantavirus di Kota Surabaya. Yang akan berbicara, yang akan memberikan informasi secara detail kepada Anda, ini benar-benar narasumber yang sangat kompeten. Beliau ini anggota DPRD Kota Surabaya yang sekaligus juga seorang dokter. Jadi kalau diajak ngobrol tentang tema hantavirus, wah dijamin mulai dari A sampai dengan Z Anda pasti mendapatkan informasinya secara detail. Kita akan langsung sapa dulu, ada Dr. Michael Laksadi Mulya. Apa kabar dokter? Luar biasa, Eli. Sehat-sehat. Insya Allah, semoga begitu. Sehat-sehat. Ya. Aku ya, mau tanya dok, sebelum Eli tanya saya. Kenapa dok? Di rumah ada tikus nggak? Diupayakan tidak ada dok? Iya. Rumahku aja ada kok, rumahnya Eli nggak ada. Itu berarti harus steril dong. Iya. Sudah dipagerin dok? Iya, kalau kecoa udah mulai berkurang. Tapi kalau tikus itu, aduh susah diatur. Tipsnya adalah dikasih tulisan, tikus dilarang masuk. Betul, gitu ya. Dok, tapi ngomong soal hantavirus begitu ya, sebelum kita ngobrol tentang bagaimana antisipasi Kota Surabaya begitu kan tentang hantavirus ini, harus tahu dulu arah-arah Surabaya, hantavirus ini apa? Terus penyebarannya bagaimana dokter? Yes, ya, hantavirus itu sebenarnya sudah sejak lama Eli. 1978 itu ditemukan di Korea Selatan, itu tahun 1978 itu virus ini ditemukan di tikus atau Rodentia, famili Rodentia. Okay. Jadi dia itu masuk di dalam 50 strain itu turunan virus-virus yang namanya orthohantavirus ya. Yeah. Jadi ini yang dapat menginfeksi manusia, yang lain dari hewan ke hewan, tapi yang ini menginfeksi manusia. Bukan virus baru berarti ya dok ya? Udah lama, tapi ini apa yang menjadikan ini menjadi hal yang harus diwaspadai akhir-akhir ini dokter? Nah, karena ada di Tengarai, di negara-negara seperti Argentina, Brasil, dan lain sebagainya, itu sudah sekarang ini lagi kena dan banyak yang meninggal juga di sana. Dalam tanda petik itu negara-negara yang padat penduduk dan kotor gitu. Kalau Surabaya bilang istilah Perancisnya kempro. Jadi kalau kempro itu kan buang sembarangan, sampahnya juga keleleran, tidak karu-karuan, dan di sana tidak ada yang namanya gotong royong seperti budaya di Surabaya. Nah, kalau di Surabaya atau di Indonesia ini kita lagi mencegah supaya jangan terjadi hantavirus. Berarti kuncinya selama kita bisa menjaga kebersihan, memastikan tidak ada tikus di rumah, itu sudah pasti aman. Betul, ya, dok, ya? Betul. Cuman masalahnya itu satu hal yang agak sulit untuk bisa diantisipasi. Rumah oke, tapi lingkungan sekitar bagaimana? Iya, begitu, benar juga. Oke, untuk hantavirus itu berarti bagaimana dok? Dari apa yang nantinya bisa menginfeksi manusia? Iya, tikus itu kan banyak keluarganya ya. Jadi keluarga yang paling kecil itu namanya curut. Curut itu di bolongan yang kecil apapun dia bisa delesep, istilahnya bisa masuk gitu ya. Kemudian ada tikus tanah, dan ada lagi tikus terbang. Tahu tikus terbang? Batman itu adalah kelelawar, dan itulah yang akan menyebarkan kotoran, bisa cairan sekretnya, urinnya, atau kotoran dari tikus itu kena sinar matahari, kering, jadi debu, dan debunya ini dihisap oleh kita semua. Dan itu yang akan menyebabkan hantavirus ini, gejala-gejala hantavirus. Padahal kita kadang kalau melihat kotoran tikus tadi, merasa sudah kering, membersihkannya kurang waspada ya dok ya. Iya, ini betul. Berarti yang harus benar-benar kita waspadai berikutnya begitu kan. Nah dokter, berkaitan dengan hantavirus, bagaimana tingkat kesiapsiagaan dari Kota Surabaya dokter? Surabaya sudah mengadakan nanti akan membuat SOP. Bagaimana mendiagnosa dulu
hantavirus ini. Sebelum mendiagnosa pasti harus kita kenal dong, masyarakat yang paling penting itu harus mengenal gejala hantavirus. Hantavirus itu sebenarnya ada 2 jenisnya, Eli. Yang satu namanya HFRS, yaitu Hemorrhagic Fever Renal Syndrome, HFRS. Jadi dia terkena sampai ke ginjal. Nah, kalau orang kena ginjal, maka dia akan sesak. Dan sesak akan meninggal. Yang kedua itu HPS. HPS itu Pulmonary Syndrome. Jadi dia seperti COVID. Langsung sesak dan dia meninggal. Gejalanya apa? Gejalanya hampir sama seperti orang masuk angin, tapi ini lebih kelihatan ekstrim. Yang pertama itu panas, panasnya bisa tinggi sekali gitu, panas. Yang kedua sakit semua badannya. Yang ketiga sakit kepala. Yang keempat itu mau berdiri itu aja loh lemes gitu. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa karena apa? Mau bernapas saja udah sesak. Nah, itu gejala-gejala yang penting sekali untuk diketahui. Dok, itu hanya untuk mereka dengan komorbidkah atau sudah ada sebenarnya dia sudah kena ginjal, mungkin paru-parunya sudah ada masalah, itu hanya resiko bagi mereka atau yang sehat pun? Oh, yang sehat pun kena. Kalau ini yang sehat pun kena. Apalagi kalau udah dibiarkan sampai pasien ini kuning, itu sudah berarti sudah berat. Jadi masuknya ke gejala yang berat dan segera masuk di pengawasan HCU atau pengawasan ketat di rumah sakit. Oke. Penularan gitu. Berarti hanya dari hewan ke manusia ya, Dok ya? Ya. Melalui udara. Melalui udara. Jadi bisa kena gigitan, bisa kena kotoran tikus yang kering kemudian dia kemana-mana melalui debu. Oke, dokter, sebenarnya awal ketika kita secara keseluruhan begitu ya, masyarakat membaca tentang adanya hantavirus ini, yang ada dalam bayangan adalah pada saat COVID begitu kan. Kita merasa akankah itu terjadi lagi? Artinya sampai harus lockdown, sampai harus mengurangi aktivitas. Apa mungkin yang bisa dijelaskan di sini? Rasanya enggak. Karena kita sebelumnya udah kena tes yang namanya leptospirosis. Leptospirosis itu malah jauh lebih beresiko kalau di Indonesia. Karena apa? Kita masih suka banjir. Leptospirosis itu murni dari kencingnya atau urinnya dari tikus ini. Kemudian dia bercampur dengan air banjir. Kita kan tidak tahu namanya banjir kan ada di mana-mana. Tapi banjir yang dekat pasar, dekat selokan, dekat tempat sampah itu hati-hati. Karena airnya itu bukan air biasa, sudah tercampur dengan kotoran dari tikus. Dan itu akan menyebar masuk ke badan kita, akan menimbulkan gejala yang sama seperti hantavirus. Tetapi kalau yang namanya leptospirosis itu penyebabnya bakteri. Kalau bakteri itu ada antibiotiknya. Sedangkan hantavirus itu virus. Gak ada obatnya. Obatnya itu ya meningkatkan imunisasi sama seperti COVID. Meningkatkan imunisasi, daya tahan tubuh, seperti itu. Ada wacana berarti nantinya juga akan ada imun tersendiri untuk hantavirus ini, dokter? Kalau imun tersendiri ya mungkin vitamin, makan yang cukup dan lain sebagainya ya. Tapi yang paling penting adalah kalau hantavirus menjaga hygiene. Hygiene itu di lingkungan maupun di rumah. Jadi kalau di lingkungan itu ditingkatkan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Tapi kalau di rumah itu ada beberapa yang harus dijaga. Datang kerja, pulang ke rumah dari sekolah itu langsung cuci tangan. Jangan langsung ke tempat tidur atau langsung karena capek ya. Itu jangan. Cuci tangan, cuci kaki, kemudian baru kita mandi atau apalah, istirahat. Kemudian sebelum makan itu sebaiknya juga cuci tangan. Kebanyakan kebiasaan kita itu kalau di warung kan nggak ada wastafel. Jadi celup 1, 2, 3, bismillah, steril. Ya susah lah. Kita bisa-bisa kena, kalau nggak kena hantavirus ya kena diare. Jadi yang benar harus pakai sabun lah. Untuk nanti kita akan coba lanjut kembali. Masih ada banyak hal yang bisa kita diskusikan di hari ini. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa.
yang pertama dan paling hangat. Informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. COD garam itu terkena musibah karena hujan terus-menerus terjadi longsor. Saya datang bersama dengan Pak Wamen dari. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting, dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Pertahanan kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Mereka juga sepakat melakukan latihan pencarian dan penyelamatan Dunia kita. Hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Seperti berbagai komitmen kerjasama dan investasi. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Diskon tiket kereta dan kapal hingga 30%. Jangan lewatkan Ekonomi 8. Hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. 25 sebagai pesawat subsonik yang kokoh, sederhana, dan mudah dirawat di lapangan. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Garda Dunia. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Dalam menunjuknya sebagai komisaris independen. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa. Tentunya kita masih bersama untuk talkshow spesial kita bersama dengan Garuda TV yang bekerja sama dengan DPRD Kota Surabaya. Kita masih bersama dengan Dr. Michael Laksani Mulyo dan Dr. Michael kita masih akan melanjutkan tentang hantavirus begitu ya. Iya. Kalau ngobrol dengan Dr. Michael ini harus detail begitu ya. Rugi kayaknya kalau kita nggak dapat informasinya sampai sedetail mungkin. Tapi sebelumnya dokter, Iya. ngomong tentang hantavirus, ini apakah termasuk jenis virus yang memang akan tumbuh subur dalam tanda kutip di negara tropis seperti Indonesia? Oh iya pasti. Jadi karena kita satu padat penduduk. Padat penduduk itu ya penduduknya padat, tikusnya juga padat gitu loh. Karena ya kebiasaan tidak kemproh itu yang agak sulit ya. Oke. Jadi kita masih suka menyimpan barang-barang bekas. Kita masih barang-barang bekas ditumpuk jadi satu eman kalau dibuang dan banyak sekali hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang membuat tikus itu senang gitu loh. Nah, ini yang akan membuat begitu ada satu virus akan tersebarnya cepat sekali antar tikus. Itu cepat sekali di dalam penduduk itu. Kalau faktor resiko itu kayak leptospirosis itu kan dari kencingnya tikus. Kalau yang hantavirus itu kan dari kotorannya kemudian dia tersebar melalui debu ya. Dan mana yang lebih berat? Yang lebih berat itu yang hantavirus karena dia langsung sesek. Kalau yang satu itu masih kayak flu, lemes gitu ya, yang leptospirosis. Tapi kalau yang ini langsung sesek dan meninggal. Dok, untuk membedakan begitu ya, dari segi diagnosa begitu, ketika kita mengalami sesak nafas begitu kan, apa yang itu membedakan dok antara hantavirus, sesak karena hantavirus dan juga karena penyakit lainnya dokter? Sebenarnya kedua-duanya hampir sama, tapi sesaknya yang hantavirus ini langsung nggak bisa napas gitu loh, bisa henti napas. Dan biasanya kalau kita sudah melihat gejala seperti ini, untuk sekarang ya, kan kita waspada semua. Langsung kita adakan RT-PCR, sama seperti COVID yang lalu, tapi ini pakai serum darah. Nah, dari situ begitu positif, ini langsung diisolasi.
Ciri-ciri dimasukkan. yang paling utama apa dulu berarti? Ada suhu badan yang berubah kah? Suhu badan yang meningkat. Meningkat, terus Kemudian badan disertai itu sesak lemes, nafas lemesnya ya? nggak bisa berdiri. Sakit kepala. Kemudian ada gejala batuk. Sesak napas. Bisa batuk, bisa enggak. Atau bisa batuk, pilek juga bisa. Tapi sesak napas ini tahu-tahu terjadi. Seperti itu. Itu yang paling berat. Dan yang paling berat lagi kalau badannya udah kuning. Kuning semua atau jaundice namanya. Gitu. apa yang bisa dilakukan masyarakat ketika menemui ciri-ciri seperti ini, dokter? Ya, pertama kali ya, yang dekat itu kan KSH. Lapor sama KSH. Ibu, saya sepertinya waktu mendengarkan Garuda TV, saya kok cocok ya seperti omongannya Dr. Michael ini. Jadi saya khawatir kalau saya kena hantavirus. Nah, itu dari KSH akan melaporkan ke puskesmas, itu pertama. Yang kedua, keluarga juga membawa warga ini ke puskesmas. Yang saya takutkan itu justru KSH ini kan senengannya ngerumpi gitu loh. Jadi dia nggak lapor ke puskesmas, ngomong sama teman-teman ibu-ibunya, ojo cedek loh ya, iku kena hantavirus kayak ndok TV gue loh. Nah, itu yang membuat keliru, karena belum tentu kalau dia hantavirus, siapa tahu cuman flu biasa. Nah, yang seperti itu sebagai KSH langsung lapornya ke puskesmas dan dilindungi dengan rahasia pasien. Nggak bisa ini jadi bahan ngerumpian gitu loh. Nah, kalau itu sudah terjadi maka belum apa-apa warga tetangga-tetangga itu sudah menjauhi loh. Padahal penularannya tuh loh melalui tikus. Dok, dan jadi kan nggak selalu sama treatmentnya dia. samakah dengan COVID dulu, dok? Harus diisolasi, harus dibawanya itu dengan kondisi yang benar-benar steril dan sebagainya. Begitu kan? Enggak juga. Jadi yang isolasi pasti diisolasi. Diisolasi supaya dia tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Tetapi antar manusia dengan manusia itu nggak bisa terjadi, sangat kecil. Tadi kan udah ditanya waktu pertama. Dan sampai sekarang loh nggak ada vaksinasinya, Eli. Karena biasanya kalau sudah ada wabah seperti ini, selalu orang tuh curiga iki pasti dodolan vaksinasi iki. Jualan vaksinasi buntut-buntutnya kan seperti COVID. Mau nggak mau kita divaksinasi sampai 3 kali melenger, Mbak ya. Nah, kemudian yang ini nggak ada, masih research seperti itu. Oke, untuk kota Surabaya, dok, kita ngobrol sedikit soal data nih. Kota Surabaya sampai dengan hari ini alhamdulillah masih zero ya, dok? Alhamdulillah hari ini masih zero. Tapi Indonesia kan 23 nih yang kena laporan yang terakhir. Provinsi, dok, berapa? Provinsi satu. Jawa Timur satu? Jawa Timur satu. 23 itu, 20 itu selamat dan yang 3 itu meninggal. Karena apa? Karena ini udah kena ginjalnya berat dan dia meninggal karena tidak bisa bernapas dengan baik. Nah, seperti itu yang 3. Jadi Surabaya sampai sekarang alhamdulillah kita tertutup. Nah, walaupun seperti itu, masa kita harus nunggu ada korban dulu baru kita panik. Nah, kemarin saya telepon sama kepala dinas. Apa update Dokter Billy, ini bagaimana ya kita sama-sama untuk mencegah hantavirus ini supaya nggak masuk di Surabaya. Kita tuh udah harus jaga nih. Dia bilang bahwa iya dok, benar dok. SOP-nya ada nggak? Ini lagi kita rembuk nih. SOP mengenai pencegahan dan penanganan hantavirus. Terus kapan dok itu puskesmas apa semua? Oh ya nih, begitu SOP-nya sudah, segera saya akan memanggil puskesmas, klinik, rumah sakit, dan ada 100 lebih ya rumah sakit itu akan di briefing mengenai pencegahan dan penanganan hantavirus ini bila terjadi di rumah sakit di Surabaya. Kota Surabaya. Artinya ketika memang ada begitu ya masyarakat yang butuh penanganan tersendiri tentang hantavirus, mulai dari tingkat puskesmas ini sudah siap begitu kan ya, dokter ya. Benar. Baik. Dok, ini sebenarnya kalau ngomong tentang hantavirus butuh waktu berapa lama, dok, proses penyembuhan setelah terkena virus hanta ini, dokter? Penyembuhan. Kalau penyembuhan itu tergantung daya tahan tubuhnya. Tetapi dari dia terpapar dari tikus sampai menimbulkan gejala, ini yang paling penting karena ini yang dinamakan masa inkubasi. Jadi penularannya itu berapa lama sih dari kita kena kotoran tikus sampai terjadi gejala? Itu antara 14 sampai 17 hari. Jadi kita ini udah lupa.
gitu loh. Apakah saudara pernah kena kotoran tikus? Dia ketip-ketip sambil bingung, kapan aku kena tikus kan, padahal kan tidak kelihatan gitu. Nah, ini yang agak sulit untuk anamnesa. Padahal 3 minggu atau 2 minggu sebelumnya, secara tidak sengaja dia menghirup kotoran tikus ini. Tidak sengaja dan dia tidak tahu juga seperti itu, bahwa dia kena di waktu dia kunjungan ke kampung mana, atau yang dekat tempat sampah yang mana, atau waktu dia datang ke pasar. Nah, itu bisa kena gitu. Upaya yang bisa dilakukan dokter sampai dengan memberikan informasi, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat di Kota Surabaya, dokter? Ya, Dinas Kesehatan itu bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Kebersihan, untuk apa? Dia sweeping ke pasar-pasar tradisional, terus kemudian ke saluran-saluran got-got air itu, kemudian menghimbau masyarakat untuk bisa rajin untuk mengadakan bakti sosial, gotong royong, sehingga got-got itu lancar, dan kebiasaan masyarakat yang membuang ke got atau ke sungai itu harus dikurangi mulai sekarang, karena itu tempat sumber pertama kali itu. Dan yang paling penting di sini saya menghimbau ibu-ibu itu loh. Ibu-ibu itu biasanya kotoran tikus gitu toh, langsung pakai kemucing dibersihkan, ya cepat sih. Cuman dia nggak tahu pada waktu dia membersihkan, debunya itu mudal-mudal sampai ke ruangan dan itu dihisap oleh seluruh keluarga. Dan itu yang tidak bisa diterima kepada orang yang imunitasnya rendah. Sehingga terjadi panas dan lain sebagainya. Seperti baik. itu. Nanti kita lanjutkan kembali, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa. Perkembangan informasi paling aktual. Akibat dugaan penculikan seorang anak balita di salah satu unit rusun pada Senin. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Hari ini dari Komisi 4 meninjau Pelabuhan Muara Angke. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Lalu ada orang datang, nih diskon 50%, kira-kira gimana? Tipsnya Ustadz untuk kita bisa menahan diri gitu loh. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia, hanya di Garuda TV. Hey basket mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes, hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah, informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Mayat dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV.
bagaimana warga Kota Surabaya? Anda sudah semakin banyakkah informasi yang didapatkan dari talk show kita di hari ini? Semoga ini bisa menjadi bahan referensi. Artinya bukan menjadi panik begitu ya, tapi justru lebih meningkatkan kewaspadaan Anda di rumah. Kita bisa mulai dari keluarga kecil kita, bagaimana bisa menjaga kebersihan. Dan itu tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Michael, memang Kota Surabaya tengah melakukan banyak sekali antisipasi. Bahkan dinas terkait ini juga sudah melakukan beberapa rencana besar untuk bisa mengantisipasi sebaran hantavirus di Kota Surabaya. Dok, tapi lintas koordinasi ini seperti apa? Komisi memastikan ini akan baik tingkat koordinasinya antar dinas di Kota Surabaya. Dok. Ya, yang pertama tentu lab ya, labnya disiapin semua. Untuk tes ini berarti ya? Untuk tes, ya tes laboratorium di laboratorium daerah, kemudian memanfaatkan puskesmas yang menjadi garda utama, kemudian melatih tenaga-tenaga medis, termasuk di puskesmas. Yang penting itu bisa mengenal, oh ini kira-kira masuknya ke diagnosa itu, ke diagnosa hantavirus. Kemudian pelatihan terhadap klinik, puskesmas, rumah sakit itu harus benar-benar siap banget gitu. Kayak COVID dulu itu kan podo nggak siap itu, moro-moro geruduk gitu selalu ada, dan itu bisa membuat seluruh rumah sakit itu panik semua itu kan. Nah, mengerikan sekali. Dan yang paling susah itu karena nggak ada vaksinasi. Kalau ada vaksinasi seperti gini, warga yang rentan ya itu akan divaksinasi. Ada nggak nantinya itu semacam pemetaan wilayah-wilayah yang rentan di Kota Surabaya, Dok? Ya, tentunya yang dekat-dekat dengan, wilayah yang kemproh dan susah diatur. Di Surabaya ini kan ada, sudah kemproh susah diatur. Disuruh bersih-bersih, keras kepala. Katanya nggak punya waktu. Disuruh gotong royong, katanya aku kerja, sopo sing bayari keluargaku. Kalau aku bersih-bersih, God, katanya gitu. Banyak sekali alasan sehingga lingkungannya ini kemproh-proh, udah kotor dan bau gitu ya. Jadi akhirnya disitulah letak tempat-tempat yang paling beresiko di Surabaya ini ya. Pertama dekat-dekat tempat sampah, yang kedua dekat tempat yang padat penduduk, dekat kawasan yang susah diatur itu. Nah, di mana itu? Nah, disitulah DLH itu tahu di tempat-tempat yang mana yang harus diperhatikan. Seperti itu. Jadi dinas sudah terus melakukan koordinasi secara intens ya, Dok ya, iya, dengan hantavirus ini. Dokter, kalau untuk yang beresiko, jadi masyarakat, adakah usia tertentu atau rekod kesehatan tertentu yang menjadikan kita faktor resikonya itu tinggi terkena hantavirus ini, Dokter? Ya. Selain faktor kebersihan tadi. Kalau yang beresiko pasti yang bekerja yang dekat dengan tempat resiko itu. Satu, tempat yang petugas kebersihan yang ngurusi ini sampah, tugas kebersihan yang ngurusi bersihin got gitu ya. Itu beresiko kecokot, beresiko kena kotoran tikus, itu lebih beresiko. Kemudian ada lagi pekerja konstruksi bangunan. Nah, itu kan tikusnya banyak, itu juga beresiko. Tetapi banyak anak-anak itu kan senengannya mainnya di got gitu ya, nyeroi ikan-ikan kecil itu. Ya kalau yang diserok iwak, kalau diserok tikus kan lain, jadi dia bisa kena kotoran itu anak-anak, tapi jarang. Sekarang itu anak-anak lebih banyak main handphone daripada nyeroi. Kalau saya dulu itu masih kecebong, apa itu saya ceroi gitu, nyari-nyari ikan kecil-kecil terus ditaruh di toples, seneng gitu ya. Nah, kalau sekarang kok saya jarang ya lihat anak-anak kayak gitu. Aktivitas di luar begitu ya. sudah pada main game semua, sudah nggak ada aktivitas dan ya itu malah terhindar ya anak-anak gitu. Dan ya kita yang paling penting itu kita harus menghindari kekotoran lingkungan itu loh. Eli, iya, itu perhatian khususnya itu justru di situ. Berarti sebenarnya dikoordinasi lewat RT RW untuk bisa lebih meningkatkan itu sangat mungkin ya. Efektif, iya. Dan ibu-ibu PKK itu bisa menganjurkan bahwa kebiasaan untuk menutup tudung saji itu juga harus dilakukan sampai detik sekarang gitu. Jadi jangan wis ngerepoti aku kalau lapar kesuwen buka tudung sajinya, bukan gitu. Pokoknya itu bukan hanya tikus loh, bisa lalat, bisa kecoa, bisa apa kan
bagus itu, higienis gitu loh untuk di rumah. Kita punya kader loh, harusnya itu bisa digerakkan sampai dengan tingkat bawah. Kalau Iya, Dr. benar. Michael kembali menyebutkan tadi, ibu-ibu bisa lebih giat lagi. Ini memang penjaga paling utama begitu ya. Iya. Di rumah-rumah kita semua. Dok, ini langkah cepat apa yang diharapkan oleh Komisi D ketika kejadian tidak diharapkan itu ada begitu kan? Mungkin positif terinfeksi salah satu di kota Surabaya hantavirus ini, dokter. Pokoknya ya, kalau kita itu ada penyakit apapun yang masuk di negara kita, siapapun daerahnya, siapapun dewannya di tempat yang manapun itu harus waspada. Itu udah warning gitu loh. Oh, ada laporan penyakit dari luar menuju ke Indonesia. Itu kan dari kapal pesiar sih itu ceritanya. Dari kapal pesiar datang ngasih oleh-oleh ke penduduk seperti itu ceritanya. Jadi kita sudah harus mengantisipasi itu. Bagaimana mengantisipasi? Kami ingin bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk membuat SOP dulu. Itu SOP itu adalah persetujuan bersama untuk menangani dan mencegah. Nah itu. Yang masih disusun tadi ya. Setelah SOP disetujui bersama, maka itu akan dilakukan sosialisasi ke puskesmas, klinik dan rumah sakit. Tapi ya jangan kelamaan gitu loh. Ya. Nanti kalau sudah ada warga kena baru SOP nih, ya baru kita diskusi lah ya kesuwen. Jadi sekarang ini waktunya kita ini diskusi para pakar cendekiawan itu berkumpul ini gimana ya kalau sampai sudah mendekati di Jawa Timur dan sudah ada satu laporan kasus. Yuk kita buat pagar yuk di Surabaya, pokoknya jangan sampai ada kemasukan penyakit ini, hantavirus. Dok, kita ke pokok permasalahannya, tikus begitu kan. Sebenarnya mengendalikan populasi tikus ini juga mungkinkah itu dipilih sebagai opsi pencegahan hantavirus ini, dokter? Iya, bisa. Dan bagaimana, dok? Kita tuh agak sulit ya untuk membuat tikus itu zero. Karena saya sendiri di kawasan yang bersih, yang istilahnya kawasan sing apik di tempat saya, contohnya di Sukolilo itu saya di Araya. Itu kan sudah bersih banget gitu ya. Lingkungannya wis pokoknya dikit-dikit udah dibersihkan. Loh, rumah saya loh masih gelodakan. Tiap hari saya selalu tukaran sampai bojoku iki masalah gini loh. Iku tikus atau kucing? Saya bilang kucing, istri saya bilang tikus gitu loh. Setiap malam loh. Itu kalau gelodakan kalau enggak everyday atau setiap hari ya gak apa-apa. Ini setiap kali kita mau tidur, oh no, yang lewat-lewat situ lah. Ini nggak nyaman. Itu di tempat yang bersih, yang kawasannya kayak gitu. Nah, bayangkan kalau ini di kampung dengan kawasan yang padat penduduk. Saya nggak mikir. Nah, jadi untuk bagaimana mencegah tikus ini supaya dia tidak populasinya nggak terlalu besar begitu, bagaimana? Pertama, kita juga akan membuat membuat perangkap. Kemudian kita bisa memberikan racun tikus. Masalahnya dikasih racun tikus itu tikusnya nggak mati di rumah kita, matinya di rumah tetangga. Jadi tetangga bilang, iki kok mambu apa ya? Padahal yang racun kita, dia meninggalnya di tetangga sebelah-sebelah. Itu sangat mengganggu sebenarnya. Dan yang paling parah kalau dia meninggalnya di sebelah kalau mengandung hantavirus, sebelah yang kena loh. Karena apa? Ya kotorannya, ya cairannya dan lain sebagainya akan mengering dan menimbulkan efek yang kurang baik kalau memang ada hantavirusnya. Oke, berarti sebenarnya mengendalikan populasi ini nggak gampang. Harus ada khusus dinas, agak sulit begitu ya. Dinas lingkungan hidup. Semacam membasmi hama begitu mungkin ya, Dok. Iya, kalau nyamuk kan enak bisa disemprot lah ini. Kita cari sarangnya. Iya, betul. Dicari sarangnya, kita semprot. Oke, nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Pelacak telah berhasil menemukan 11 titik pencarian korban longsor. Pemilihan anjing kasus pelanggaran HAM ya. Itulah kami di Komisi 13. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Bearing down on goal.
Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Ia memiliki hati yang kaya. Di balik dunia yang bergejolak, Jualin 5 menit, tunggu merah. ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Makan Ibu ya. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik. Hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV. Anda masih bersama dengan Garuda TV Biro Surabaya. Tentunya kita masih berbincang tentang hantavirus bersama dengan Dr. Michael Laksodimulyo dari Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dokter, kembali, kita ini kan sering ya kalau ada DB ya, virus DB begitu ya. Itu kan solusi yang ditawarkan adalah dilakukan fogging, begitu kan. Bagaimana dengan hantavirus ini, Dok? Ya, kalau itu sih nggak berlaku untuk hantavirus ceritanya. Kalau fogging itu memang kan untuk telur-telurnya nyamuk itu loh, supaya dia dia bisa dibasmi di situ. Kalau pengasapan itu saya ingat kalau waktu di desa dulu itu tikusnya itu diusir dengan asap, bener. Tapi begitu tikusnya keluar itu diburu oleh petani-petani itu, ya dipentung gitu loh ceritanya. Kemudian diikat, kemudian akan dapat hadiah biasanya setiap berapa tikus gitu. Nah, kalau diasap rasanya nggak ada ya, mau diasap terus tikusnya yang sesek kemudian mati gitu, ya dia akan lari keluar gitu. Hanya mengusir kemudian tidak udah membasmi ya. Dari lubangnya yang tempat keluarnya itu ditunggu sama petani, biasanya seperti itu. Oke, sambil menantikan Dok, kalau tadi dokter sudah memberikan penjelasan secara detail begitu kan, SOP sedang disusun bagaimana Kota Surabaya mengantisipasi hantavirus ini. Nah, mungkin upaya pelibatan masyarakat sambil menantikan semuanya nanti secara detail diberikan, apa mungkin yang bisa dilakukan melibatkan masyarakat upaya sampai dengan tingkat bawah, Dok? Ini semua RT RW harus mengadakan pertemuan untuk pencegahan itu. Kemudian diadakan lagi jadwal untuk gotong royong, untuk menghimbau, ayo kita Jumatan gitu ya, Jumat itu pagi habis senam kita mulai membersihkan lingkungan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, melaporkan bila ada yang gejalanya mirip-mirip itu, panas tinggi, kemudian langsung sesak, nggak ada gejala lain-lain gitu. Tahu-tahu panas, sesak. Itu langsung dilaporkan. Siapakah yang melaporkan? Biasanya tetangga-tetangga dekat kita itu ada yang KSH. Dari KSH langsung ke puskesmas. Puskesmas itu harus jemput bola. Jangan nunggu. Wah, nanti warganya nggak datang ya wis gitu. Jangan, begitu dapat laporan pimpinan puskesmas nggak melakukan tindakan, itu salah. Itu langsung kita lapornya ke Kepala Dinas Kesehatan. Loh, ya apa ini pimpinan puskesmas ngerti, udah dikasih tahu KSH kemarin kok
diem aja ya, harusnya langsung jemput bola. Ambil itu warga yang diduga ada hantavirus, kemudian diperiksa di puskesmas. Kalau memang itu tidak bisa diatasi di puskesmas, maka itu akan dirujuk ke rumah sakit. Itu baru kepala puskesmas teladan ceritanya. Tapi kalau wis jarno ae lek wargane nggak datang di puskesmas, ya udah gitu kan. Wah, itu yang nggak namanya kurang care terhadap masyarakat. Jadi ini yang paling penting, laporan apapun itu. Laporan apapun kalau menyangkut kekritisan warga, kepala puskesmas ataupun siapapun yang bekerja di puskesmas itu harus gercep langsung menolong warga. Kemudian yang berikut adalah dari keluarga sendiri, itu jangan dibiarkan dipikir wala maling masuk angin gitu ya. Nanti dikerokin dulu baru nanti kalau nggak wis enakan gitu dibawa ke puskesmas gitu. Kesuwen, jadi kelamaan gitu ya. Jadi lebih bagus langsung dibawa ke puskesmas. Bagaimana dok mengenai pengobatannya? Biasanya dikasih pengobatan suportif, Eli. Panas dikasih obat panas, kemudian badan lemes dikasih vitamin, mual-mual dikasih obat untuk mahnya karena apa dia mungkin makannya juga teratur dan lain sebagainya. Seperti itu. Kanta ini ada masa keterlambatan diagnosa juga memberikan resiko yang besar juga nggak sih dok? Iya. Terlalu lama ditangani, maka faktor resikonya juga besar. Begitu? Sama ya? Iya, sama. Jadi Tuhan itu selalu memberikan nyangoni di badan kita itu warning. Sampai sudah dikasih panas, menengai, wis gak popo masuk angin dipijeti. Terus sudah dikasih badan lemes, gak popo nanti habis dikasih makan hangat-hangat nanti kan sehat. Kan gitu manusia itu. Tetapi kalau sudah yang namanya peringatan yang terakhir, itu namanya lampu kuning. Badannya itu loh kuning semua. Mulai mata kuning, kuku kuning, badannya semua pada kuning. Itu kalau sampai dibiarkan, masih dibilang masuk angin, bablas anginnya itu. Itu bukan salah siapa-siapa ya, salah yang penderitanya, keluarganya, lingkungannya ki yo opo orang udah kuning kok masih dibiarkan di rumah gitu loh. Nah, itu yang namanya keterlambatan. Kuningnya itu apa bedanya dengan penyakit kuning itu, Dok? Ya, hepatitis. Sama. Jadi bukan penyakit kuning hepatitis, tapi penyakit kuning itu karena apa? Karena sudah ada reaksi ya. Karena ginjal itu nggak bisa berfungsi. Semua organ tubuh itu sudah minta ampun. Artinya kita harus mengeluarkan lampu kuning. Lampu kuning itu mukanya semua kuning, semua kuku kuning. Nah, kalau seperti itu masih dibiarkan, ya mesake banget gitu. Dokter, dinas pemerintah Kota Surabaya melalui dinas terkait, Dr. Michael mewakili Komisi D, sudah melihatkah dok upaya-upaya yang dilakukan, artinya sosialisasi, terus juga edukasi, informasi kepada masyarakat di Kota Surabaya, dok? Rasanya kok masih belum. Makanya kita sering keluar di televisi ini kan supaya menggugah, dang cepetan gitu kan. Kalau ditanya begitu jujur belum. Jadi sekarang ini yang paling penting adalah SOP didok dulu, kemudian ayo SOP itu bisa dibagikan ke puskesmas, kemudian ditaruh di seperti kayak selebaran gitu, sehingga semua orang tahu bahwa ini loh gejalanya dan bagaimana kalau kita dapat gejala yang seperti itu. Dan itu yang harus gercep kita, kayaknya cocok. Mengenai benar atau tidak benar diagnosanya, itu nanti. Tetapi kalau kita sudah mencegah lebih dini, kita mengenal lebih dini hantavirus ini, itu jauh bisa melindungi keluarga kita, Eli. Sebatas informasi apa dok yang harusnya diketahui, semacam tadi ciri-ciri, termasuk juga upaya pencegahan begitu ya dok ya? Ya. Mungkin boleh diulang sedikit dok, karena ini adalah bagi masyarakat yang mungkin tadi tidak mengikuti dari awal begitu ya. Ciri utama, apa langkah yang harus dilakukan, ini kembali boleh disampaikan dokter. Ciri utama itu panas. Demam di atas 40? Demam di atas 40 kayak COVID dulu ya. 39-40. Karena itu ciri virus. Ciri virus itu nggak ada pakai awalan, langsung tinggi, seret itu virus. Tapi kalau bakteri itu alon-alon. Jadi dari 38, 39 masih alon-alon gitu ya. Ya kalau virus itu langsung jeglek tinggi. Nah, kemudian sakit kepala. Badannya lemes gitu ya. Kalau cuma sakit kepala, badannya lemes, tapi nggak ada panas, itu namanya orang putus cinta. Itu namanya apa? Pusing karena utangnya ini bayar nganggo opo. Itu nggak usah. Jadi harus ada panas dulu, sakit kepala, kemudian badan lemes. Loh, badan lemes itu bukan lemes aku mari diputus wingi aku lah kan gitu.
Bukan, lemes itu nggak bisa berdiri. Coba dites, Ibu silakan berdiri, nggak bisa, dia kayak kertas gitu. Itu malaise namanya. Jadi itu diagnosa malaise itu karena dia lemes. Bener-bener itu arahnya ke hantavirus. Kalau memang itu terjadi, aduh sudah jangan dianggap masuk angin, diboboi minyak kayu putih atau minyak telon, wis gak mampu. Langsung bawa aja ke puskesmas. Puskesmas ini kalau ya masih, ya nanti kita kasih obat dulu disuruh pulang, wah entek wis. Bawa langsung dibawa ke laboratorium atau ke rumah sakit yang terdekat, kemudian baru dideteksi. Oh ternyata sesuai dengan pelatihan kita, SOP kita, bahwa warga ini terkena hantavirus. Berarti setelah ciri-ciri tadi wajib tes darah semacam Iya tes pasti. darah gitu ya? Waduh kalau sampai itu positif geger kok memang. Jawa Timur geger apalagi di Surabaya. Ngeri semua itu. Tapi itu tadi kesiapsiagaan masing-masing puskesmas di Kota Surabaya ini masih terus dinantikan. Apa Dok yang terus diingatkan, yang terus di-remind untuk puskesmas yang ada di Kota Surabaya? Ini kan sudah mulai banyak nih yang memang diupayakan tetap buka 24 jam begitu ya. Berarti kan sudah siap juga menampung begitu kan pasien yang datang dengan kondisi yang gawat darurat, Dokter. Ya, kalau di puskesmas kita bisa melihat dia ada panas tinggi tanpa awalan, tanpa gejala. Nggak pakai intro pokoknya. Nggak pakai intro, langsung panas tinggi jedet gitu ya. Kemudian yang kedua, badannya lemes. Lemes itu artinya digotong sama keluarganya dan oleh warga digotong. Kemudian sakit, dia teriak-teriak, aku sakit kepala. Kemudian yang paling parah kalau kita lihat tubuhnya itu sudah kuning. Aduh, jangan lagi diobservasi di situ. Saya bilang bahwa saya sendiri juga, saya dulu juga tenaga medis di puskesmas. Begitu lihat ada gejala-gejala sampai kuning, segeralah kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Kemudian baru di sana akan dites yang namanya PCR tadi ya, melalui serum darah tadi. Dok, kalau di beberapa negara lain mungkin gambarannya ada nggak usia yang paling beresiko, Dok? Ya usia-usia pekerja tadi. Usia-usia pekerja, anak-anak sangat jarang banget. Anak masih sangat jarang. Berarti usia produktif mereka yang bekerja. Baik. Nanti kita lanjutkan, masih ada satu segmen lagi dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Ini pertemuan rutin 3-4 bulan sekali. Kalau Anda lihat. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Kita lihat lebih dari 600 bilion. Saksikan laporan 8 malam. Setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Sebagai pembalap Indonesia paling sukses di ajang Grand Prix Moto. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epic. I think like we reproduce this in the pitch, so we feel so happy. Federasi memang dikelola secara profesional, bukan hanya orang-orang yang mungkin punya modal besar. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Pertahanan kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Mereka juga sepakat melakukan latihan pencarian dan penyelamatan dunia kita. Hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Arti berbagai komitmen kerjasama dan investasi. Kami hadir dengan update terkini
seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Diskon tiket kereta dan kapal hingga 30%. Jangan lewatkan Ekonomi 8, hanya di Garuda TV. Baik pemirsa, informasinya sudah kita dapatkan sangat detail. Itu artinya di segmen yang terakhir ini kita juga akan memberikan kesempatan kepada Dr. Michael Laksani Mulya untuk memberikan pesan dok, baik untuk pemerintah Kota Surabaya dan tentunya tadi kita juga ada semacam keinginan untuk memberikan informasi secara detail kepada masyarakat seluruh warga Kota Surabaya. Monggo dok. Ya, untuk Dinas Kesehatan, ayo, ndang cepetan SOP ini digawe, didok dan kita sebarkan. Ini kalau kepersetujuannya seperti apa untuk menangani hantavirus, baik pencegahan maupun penanganannya. Kemudian yang kedua, udah ayo kapan yuk dikumpulin semua, yang namanya puskesmas semuanya, klinik, rumah sakit, kemudian disosialisasikan mengenai SOP itu. Kalau boleh dewannya juga diundang gitu ya, supaya kita bisa urun rembuk juga gitu. Kemudian yang ketiga itu mulai kalau sudah puskesmas sudah mendapatkan arahan, maka langsung ke kader posyandu, kader KSH, dan dari kader-kader ini bisa memberikan penyuluhan langsung atau penyuluhan di lingkungan. Apa yang dilakukan penyuluhan? Poinnya adalah satu, yaitu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu sama seperti yang dulu di COVID, kita harus rajin-rajin cuci tangan, dikit-dikit pakai hand sanitizer, seperti itu. Lek sing duwe-duwe, lek sing nggak duwe hand sanitizer ku larang Eli. Jadi ya sudahlah cuci tangan, masuk cuci tangan aja nggak mau. Nah kemudian kalau kita pulang bekerja, kemanapun juga, sekolah, bekerja dan apapun, terutama ibu-ibu yang pulang dari pasar, wah ya itu penting. Karena tikus itu sobone di pasar memang. Ada aja di tempat sampah, di got-got, sungai-sungai yang banyak kotorannya lah. Kalau pulang dari pasar, ojo langsung masak Bu. Itulah cuci tangan, cuci kaki. Dan itu penting banget. Terus ibu-ibu ya, kalau membersihkan kotoran tikus, itu jangan langsung pakai kemojeng begitu. Memang cepat bersih Bu, tapi debunya itu tidak karu-karuan, dan itu yang bahayanya itu di debunya itu Bu. Siap. Nah kemudian yang berikut itu harus disemprot, baru pakai lap, lapnya ditaruh plastik, buang. Jadi bukannya lapnya langsung di kelelerno gitu, sepodo ae. Jadi ini langsung dibuang, diplastiki baru dibuang. Itu harus, kenapa? Karena ya sekarang ini lagi diperhatikan. Kemudian untuk gotong royong ditingkatkan, para RT dan RW yang nonton Garuda TV. Kemudian untuk makanan minuman yang disediakan di rumah itu ditutup tudung saji. Semua bolongan-bolongan tempat jalannya tikus itu juga harus ditutup. Mulai sekarang sudah boleh diadakan seperti itu. Dan kita mulai sweeping. Kalau memang ada tikus yang lari sana lari sini, mulai dibuat perangkap, kasih ada yang perekat dan lain sebagainya gitu ya. Jangan malah dipelihara biar jadi banyak anaknya kan gitu. Kan rame timbangan sepi dok omaku. Kan mending rame perkara tikus lu kacau. Itu namanya beternak tikus itu nggak perkara. Dan yang paling penting adalah ayo kita tidak perlu ketakutan terlalu berlebihan. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau rumah kita sehat, bersih, lingkungan kita bersih dan sehat, insya Allah semuanya akan terjaga dan kota kita tidak pernah kemasukan yang namanya tikus hantavirus. Kalau tikus biasa-biasa, monggo. Tapi tikus hantavirus tertutup untuk kota Surabaya. Terima kasih Dr. Michael, luar biasa closingnya, benar-benar menginspirasi. Selamat bekerja, semoga Komisi D bisa terus mendorong begitu ya, dinas terkait untuk bisa terus mempercepat langkah-langkah mengantisipasi hantavirus masuk di kota Surabaya. Terima kasih sekali. Terima kasih Eli, ketemu lagi. Insya Allah bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat, dan terima kasih telah membersamai kami pemirsa dalam talkshow spesial kita bersama dengan Garuda TV, dan kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Eli Prabowo pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. 25 sebagai pesawat subsonik yang kokoh, sederhana, dan mudah dirawat di lapangan. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Garda Dunia. Hanya di Garuda TV. Bearing down on goal. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Hey basket mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Sebagai pembalap Indonesia paling sukses di ajang Grand Prix Moto. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epic. And I think like we reproduce this in the pitch, so we feel so happy. Federasi memang dikelola secara profesional, bukan hanya orang-orang yang mungkin punya modal besar. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah, informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Mayat dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. COD garam itu terkena musibah karena hujan terus-menerus terjadi longsor. Saya datang bersama dengan Pak Wamen. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Akibat dugaan penculikan seorang anak balita di salah satu unit rusun pada Senin. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Hari ini dari Komisi 4 meninjau Pelabuhan Muara Angke. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV.
melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Lalu ada orang datang, nih diskon 50%, kira-kira gimana? Tipsnya Ustadz untuk kita bisa menahan diri gitu loh. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia, hanya di Garuda TV.